Mungkin kompleksitasnya jadi seperti ini. Dia ingin mengambil alat berat, tapi dengan skema pembiayaan kredit, otomatis kan harus mengajukan BI checking ya sebelum di-approve oleh pihak finance. Jadi beliau memiliki tunggakan yang belum dibayar atau mungkin pernah ada cacat secara finansial di Bank Indonesia seperti itu Pak Suryo. Bagaimana kalau seperti itu Pak Sur? Solusinya cuma ada dua itu Mas sebenarnya. Halo Sobat Xinjuan, selamat datang kembali di podcast Ngobras. Ngobrol bareng alat berat Xinjuan. Dan di podcast kali ini kita akan ngulik kredit dan pembiayaan ekskavator. Serta segala hal terkait pembiayaan kredit seperti apa aja. Dan narasumber kita kali ini beliau adalah Pak Suryo, merupakan manajer di area regional Jawa Timur. Pak Suryo, mau nggak diperkenalkan dirinya? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suryo, biasa dipanggil Pak Sur di Xinjuan Jatim. Saya adalah salah satu yang memegang area manajer di wilayah Jatim, Bali, NTT, dan NTB sampai ke Timor Leste. Oke Pak Sur, kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari netizen terkait dengan skema produk serta pembiayaan di PT Garuda Excavindo Nusantara. Yang pertama dulu ya, dari Kak Sofa. Bagaimana kalau BI jelek, proses kreditnya itu nanti seperti apa gitu Pak Suryo? BI jelek ini BI jelek yang seperti apa? Namanya yang jelek atau keuangannya yang jelek atau nama pernah cacat di bank atau seperti apa, Pak Tom? Mungkin kompleksitasnya jadi seperti ini. Dia ingin mengambil alat berat, tapi dengan skema pembiayaan kredit, otomatis kan harus mengajukan BI checking ya sebelum di-approve oleh pihak finance. Jadi beliau memiliki tunggakan yang belum dibayar atau mungkin pernah ada cacat secara finansial di Bank Indonesia seperti itu Pak Suryo. Bagaimana kalau seperti itu Pak Sur? Solusinya cuma ada dua itu Mas sebenarnya. Itu kalau misalnya BI-nya itu cacat atau jelek namanya di BI, ya ada dua solusinya. Yang pertama, solusinya dilunasi. Oh dilunasi, Hutangnya. oke. Hutang yang sebelumnya itu dilunasi. Dengan keadaan ekonomi yang sekarang bisa dibilang itu sudah oke, lebih baik dilunasi dulu. Dilunasi dulu baru ini ya ngambil produk kita. Oke, siap. Apakah memang bisa langsung untuk pengambilan produk kita? Tidak, jawabannya. Laporan ke Slik OJK dulu, ke kantor Slik OJK yang bagian BI checkingnya. Dicek di sana, BI checkingnya itu terdiri dari bank apa saja. Dilunasinya dari list yang itu. Kalau misalnya, ada di tanggungan di Koperasi Mekar kan nggak bisa. Tetap wajib itu dilunasi sesuai listnya yang ada di Slik OJK. Yang kedua solusinya jangan hutang lagi. Oke, siap. Ya, tolong jangan hutang lagi. Percuma kalau misalnya itu kita paksakan model seperti apapun hasilnya pasti zong. Jadi intinya teman-teman, langkah pertama adalah dilunasi hutang-hutangnya ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua dari Rahman Krestivo. Bertanya tentang skema kredit apa saja yang disajikan oleh PT Garuda Excavindo Nusantara, Pak Sur. Monggo dijawab, Pak Sur. Jadi kalau untuk skema kreditnya ini ada beberapa skema. Contoh, skema kredit ini bisa lewat melalui kredit usaha rakyat atau KUR, bunganya lebih ringan teman-teman. Jadi kalau kalian pengen kredit bunganya ringan, melalui KUR. KUR itu tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, tapi kota-kota besar biasanya. Kalau kota-kota kecil biasanya itu ya mohon maaf, kita nggak tahu coverannya seperti apa. Kalau untuk alat berat, kalian itu misalnya di Jawa Timur sendiri ini menggunakan Bank Jatim, bunganya pasti lebih ringan. Bunganya KUR itu 0,6 apa 0,7 atau berapa itu persen, entah per tahun entah per bulannya seperti itu. Tapi kalau untuk skema finance itu kalian itu kreditnya bisa DP 20%, bisa DP 25%, bisa DP 30%. Tergantung kapasitasnya kalian, pengennya budget berapa DP-nya. Saya disajikan saja ke kita, disampaikan, kita hitungkan, kita bantu hitungkan ke finance, kita sampaikan kondisinya, pengennya DP 30% atau 35% atau 40%, kita sampaikan ke finance. Tapi dengan catatan BI kalian kembali lagi bersih. Ya,
Tidak ada apa namanya hutang yang tertunggak atau hutang yang sampai macet. Ada yang namanya call 1, ada call 2, ada call 3, ada call 4 sampai call 5 atau lagi WO. Yang seperti itu kalau misalnya kalian terjadi, kalau misalnya call 1 ini masih enak lah. Kalau call 2 ini kalau di alat berat susah-susah gampang. Jadi intinya meskipun sebenarnya banyak opsi ya untuk pembiayaannya, cuman yang terpenting balik lagi ke poin sebelumnya. Tidak boleh ada hutang, oke? Atau harus dilunasi terlebih dahulu baru bisa mengambil kredit selanjutnya. Bukan tidak ada hutang, Pak Tommy. Gimana? Itu apa namanya? Hutang kalian itu terbayarkan, bukan tertunggak ya atau macet ya. Jadi harus dilunasi dulu ya. Kalau kalian itu ada hutang, itu memang lebih baik daripada kalian itu nggak ada hutang. Oke. Kalau di perbankan, nilai hutang yang sudah berjalan itu lebih baik daripada kalian nggak pernah hutang, tiba-tiba hutang alat berat. Wah, sangat susah sekali itu pasti prosesnya. Oke Pak Sur, ini sorry saya salah nih. Ada nggak sih beberapa finance yang mungkin sudah kerjasama sama kita di beberapa kali dan mungkin bisa direkomendasikan dari Pak Sur sendiri? Bisa ada, kalau yang kerjasama yang sudah kerjasama dengan kita ada BFI, ada Mandiri Tunas Finance. Sementara itu saja sih. Tapi kalau untuk yang kayak BRI Finance bisa-bisa saja kita pakai, atau Maybank atau Cesul atau apa namanya Tifa Finance atau Oke, siap. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Kak Tomtom. Untuk di Pulau Jawa skema kreditnya DP-nya bisa ringan kah Pak Sur? Nah, ini yang menarik kalau buat Pulau Jawa. Pulau Jawa ini kan banyak bank daerahnya. Contoh Bank Jatim, Bank Jateng, Bank DIY, Bank DKI Jakarta. Nah, atau Bank Jabar. Bank-bank ini sangat support untuk kalian-kalian itu yang mau kredit untuk di agrikultural sama apa namanya? Itu pertanian. Sangat-sangat cocok. Kenapa? Karena sangat cocok ya, kembali lagi ke program pemerintah. Apa yang disajikan sama program pemerintah di sana ini tertera. Kita ngomongnya Bank Jatim saja ya. Misal Bank Jatim saja yang ada di Jawa Timur ini. Ini itu kalian kreditnya itu sangat-sangat ringan loh, DP-nya itu bisa 50, bisa 100 juta bisa loh. Bahkan yang sudah terjadi di kita itu DP-nya sangat-sangat kecil. Malah yang ngambil unitnya itu yang hampir 1 M toh waktu itu harganya. Itu yang sudah apa namanya sudah pernah kejadian, yang sudah pernah kita proses itu DP-nya sangat-sangat kecil. Gitu Pak. Siap. Lalu yang terakhir nih dari pertanyaan @awangdamu. Kredit apakah bisa cover seluruh Indonesia di PT Garuda Excavindo Nusantara? Nah, kembali lagi Pak Tom. Koridor yang pertanyaan pertama tadi sampai pertanyaan yang sekarang yang terakhir ini, kembali lagi. Semuanya itu bisa kondisional, asal BI-nya bagus. Ya, kalian itu kalau misalnya kreditnya bisa wilayah di Indonesia, jawabannya tergantung kotanya kalian. Ada finance, misal BFI yang sudah kerjasama dengan kita, atau BRI Finance. BRI Finance itu bukan BRI konven ya, bukan BRI konvensional ya. Tidak semuanya kota itu ada BRI Finance itu, atau Mandiri Tunas Finance, atau kayak apa namanya Cesul Finance, atau mungkin Maybank itu bisa jadi. Itu apa namanya tidak semuanya kota ada. Contoh kalau kalian lagi di pelosok kan pastinya kesusahan kalau seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen kredit tapi wilayah kalian itu tidak memadai untuk fasilitas dan prasarana, saya sarankan ditunda dulu, ditabung, pembeliannya Tunai, cash keras ya. Gitu teman-teman. Ya. Oke, Pak Suryo, terima kasih sudah hadir di podcast kali ini ya. Untuk kedepannya mungkin ini bisa menjadi pengetahuan bagi teman-teman yang hendak melakukan pembelian di kita. Karena di kita ada opsi secara finance juga dan juga secara cash keras. Cuman kita lebih menyarankan cash keras ya. Baik Sobat Sinyuan, itu tadi kita sudah membahas tentang skema pembiayaan dan kredit untuk pembelian unit ekskavator roda Sinyuan. Semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaan dari para Sobat Sinyuan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. See you.